Ya, wacana melebeli kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris kembali berhembus pasca insiden penembakan KKB yang menewaskan Kabinda Papua. Badan Intelijen Negara atau BIN langsung merespon dengan menyebut KKB sebagai kelompok separatis teroris. Pro kontra terkait dengan tepat atau tidaknya cap teroris pada KKB di Papua pun kembali muncul ke permukaan. Mari kita akan diskusikan pada malam hari ini sekaligus kita mencari apa upaya ataupun pendekatan yang memang paling tepat terkait dengan kondisi ataupun stabilitas keamanan yang terjadi di Papua. Karena persoalan soal KKB di Papua ini tentu bukan barang baru. Kita sudah sering mendiskusikannya, tapi kita akan coba dalami lagi. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Ada Pak Amiruddin, Komisioner Komnas HAM, ada Pak Wawan Purwanto dari juru bicara BIN, dan juga Bang Ridwan Habib, pengamat terorisme dari UI. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik semua tentu? Alhamdulillah, baik. Kabar baik. Ya, Bapak-Bapak, kita coba membahas ya soal KKB di Papua. Ini tentu kita semua berduka atas gugurnya Kabinda Papua karena kontak senjata dengan KKB di Papua. Pasca penyerangan itu kemudian muncul lagi sejumlah pembahasan soal apakah perlu kemudian negara menaikkan status dari KKB di Papua menjadi teroris misalnya. Nah, Pak Wawan, BIN kan langsung merespon dengan melebeli KKB di Papua sebagai separatis teroris. Nah, kami ingin tahu Pak Wawan, apa pertimbangan keluarnya label tersebut sehingga perlu dirasa oleh negara atau oleh BIN menyebut kelompok ini menjadi separatis teroris? Ya, terima kasih Mas. Ya, soal sebutan saya kira ini nanti bisa kesepakatan aja ya. Tidak harus menyebut demikian. Misalnya para teman-teman yang lain tidak setuju mencari nama yang lebih tepat juga tidak masalah. Ya, ini kan masih dalam pandangan sepihak ya dari kami. Tapi kalau misalnya dari pihak-pihak kementerian lembaga lain ya mau punya label yang berbeda ya tidak masalah. Artinya ini kan pilihannya, soal pilihan kan. Tapi kalau aksi-aksi yang dilakukan memang sudah cenderung brutal dan kepada mengarah ke aksi terorisme ya, seperti halnya pembunuhan guru gitu kan, pembunuhan tukang ojek dan pelajar SMA, bakar fasilitas umum, sekolahan, hunai, rumah kepala suku, lakukan penghadangan kepada tim pencari fakta dan lain-lain yang justru kepada sektor sipil yang sasar ini kan sudah mengarah pada langkah-langkah seperti aksi-aksi terorisme. Nah itu. Tapi kalau misalnya yang disasar aparat keamanan ya sih itu hal yang biasa karena memang mereka selalu berhadapan-hadapan, atau aparat keamanan kan memang menghadang laju mereka sehingga wajar kalau misalnya diserang. Tapi kalau serangan kepada yang lain seperti pekerja proyek ditembaki dengan biadabnya itu kan itu sudah bukan lagi pada persoalan biasa, tapi sebuah pada aksi teror yang terstruktur, masif, terencana. Inilah maka pandangan sementara kami seperti itu. Tapi ini semuanya terserah kepada para pihak lain untuk juga memikirkan istilah apa yang paling tepat. Dan kami ingin ini penyelesaian secara cepat juga, penyelesaian secara bermartabat, penyelesaian secara menyeluruh, dan kita ingin meminimalisasi korban. Nah itu karena apa? Langkah-langkah kita ditujukan kepada perlindungan kepentingan publik yang lebih luas, ya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang kita dorong. Kehadiran kami di daerah konflik seperti observasi yang dilakukan oleh Kabinda Papua, ini kan ingin mencari data kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan untuk dicari solusi dan penyelesaian secara baik sehingga masyarakat juga lebih tentram di dalam jalani kehidupan sehari-hari yang selama ini ada kondisi yang sangat mencekam. Jadi kehadiran negara gitu ya, itu sangat diperlukan di dalam hal-hal yang mengarah kepada konflik sosial, apalagi aksi-aksi brutal dan biadab
seperti apa yang terjadi belakangan ini. Oke, jadi dari rentetan aksi tersebut yang kemudian juga menyerang sipil sampai kemudian keluar istilah dari bin separatis teroris, meskipun dikembalikan lagi ke sejumlah lembaga yang lain, apakah punya sebutan yang lain atau tidak begitu ya. Tapi dari istilah separatis teroris ini kan Pak Wawan ada tentu konsekuensi logis ya yang kemudian melekat setelah label ini. Misalnya ada kemudian yang mengatakan dengan label itu justru semakin memperkeruh suasana. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, tergantung penyelesaiannya seperti apa. Kita ingin, karena kalau teroris itu memang extraordinary crime. Artinya ini menjadi musuh bersama seluruh umat ya, dan itu menjadi dunia internasional pun juga akan satu padu untuk mengakhiri hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah, kalau misalnya memperkeruh suasana dan sebagainya, ini kan relatif. Ya, tuh. Kita ingin semuanya juga bisa selesai cepat. Selesai cepat atau tidak akan tergantung keinginan dari para pihak yang bersengketa misalnya. Karena di sana kan banyak faksi yang bermain. Jadi tidak terstruktur di dalam satu struktur komando, tapi lebih banyak komando. Jadi misalnya kita sudah berkomunikasi secara baik, misalnya ini dengan PGK Talenggeng, belum tentu dengan militer murid, belum tentu dengan Winda dan kelompok-kelompok itu kan tidak satu komando. Oleh karenanya penyelesaian di sana sangat berbeda dengan daerah lain seperti dari Aceh misalnya, waktu itu kan memang terstruktur ya, sehingga rantai komandonya itu jelas. Misalnya satu, kita melakukan upaya diplomasi, negosiasi dan sebagainya, semuanya ikut. Tapi di sini ini kan sulit karena banyak faktor yang ada, dan kita kalau lantas memberikan penyebutan tadi, intinya adalah kita melihat apa yang sifat terjang mereka yang selama ini meresahkan. Tapi secara prinsip kita ingin penyelesaian menyeluruh ya, tanpa harus meninggalkan dari sisi pelanggaran hukum tadi kan ada unsur pidana. Jadi tetap sekarang kan dalam proses pengejaran, dan ini masih terus berlangsung. Oke, saya ke Pak Amiruddin. Saya ingat Pak Amiruddin, kita beberapa waktu lalu juga sempat mendiskusikan soal ini ya. Waktu itu topiknya soal redefinisi KKB di Papua menjadi teroris. Nah, sekarang ada serangan kemarin yang akhirnya KKB di Papua juga harus gugur di sana. Ini kan kembali muncul ke permukaan lagi. Kita masih soal labelnya dulu. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Apakah sekarang juga Anda masih melihat bahwa istilah KKB ini masih relevan untuk disematkan terhadap aksi-aksi yang dilakukan, kekerasan yang dilakukan oleh KKB Papua, dan apa yang dikhawatirkan kalau kemudian status KKB ini dinaikkan menjadi teroris misalnya? Terima kasih ya. Pertama tentu saya mengucapkan rasa duka yang mendalam terhadap yang terjadi pada Pak Kabinda di Papua ya. Tentu kita kehilangan satu tokoh yang luar biasa di daerah. Rasa sedih saya juga melihat itu. Pengalaman saya panjang di Papua, sehingga saya ingin katakan begini. Kita menghadapi korban yang terus jatuh. Nah, pertanyaannya apakah ini akan kita teruskan? Nah, saya berpikir dalam konteks bagaimana memperbaiki keadaan, kita tidak mau lagi ke depan ada korban baru yang jatuh. Kira begitulah. Bahkan tadi siang juga ada lagi korban jatuh. Nah, itu posisi saya sebenarnya. Nah, sehingga kami menyampaikan bahwa pelabelan-pelabelan itu perlu, dari dulu saya sampaikan, perlu ditimbang betul, kita mau mencapai apa sesungguhnya. Nah, sehingga jalan keluar bisa kita temukan. Kalau tidak, ya kita begini aja di Papua. Ini yang buat saya sedih gitu. Ya, saya panjang melihat persoalan ini. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa ke depan dengan segala rasa duka, segala jengkel, segala marah kita perlu, kalau memang ini sebagai sesuatu tindak pelanggaran hukum, diproseslah
seperti dikatakan oleh Presiden tadi, kejar dan tangkap, itu saya memaknainya ke proses. Nah, proses hukum ini yang harus kita jaga bersama supaya dia berjalan secara fair dan transparan, sehingga semua pihak bisa mengikuti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu memang tadi Mas Wawan menyampaikan, ya ini kan soal label, ini soal terserah lah seperti apa ya. Tapi saya ingin sampaikan juga ya, keputusan formalnya kan tidak ada. Ya belum ada lah, ya ini kan masih bergulir ini. Nah, karena masih bergulir, mari kita sama-sama duduk bersama membicarakan ini, sehingga menyelesaikan persoalan berbangsa di Papua. Ini bisa lebih soft, dan kita bisa mengajak banyak pihak untuk berbicara lagi, ya, sehingga kita punya peluang untuk mencari jalan keluar yang lebih baik. Itu yang ingin kami garis bawahi sesungguhnya. Oke, pendekatannya apa menurut Anda, Pak Amiruddin, untuk menyelesaikan masalah ini? Karena kalau kita bicara soal kita mau mencapai apa, ini kan yang tadi juga ditekankan oleh Pak Wawan adalah tentu penyelesaian secara cepat, begitu. Lalu kalau kemudian bukan pendekatan mungkin secara militeristik, begitu, atau secara keamanan, pendekatan apa untuk menyelesaikan problematika kekerasan yang terjadi di Papua? Begini, Bung ya, bangsa kita ini punya pengalaman panjang menyelesaikan problem pergolakan di daerah. Ya, panjang, Mas Wawan juga tahu itu ya. Nah, tentu itu akan kita pakai pengalaman itu kalau memang ini langkah mau ditempuh. Makanya saya berpikir untuk langkah cepatnya beginilah. Kalau memang ini mau ya, Bapak Presiden tunjuk saja seorang atau satu pejabat mana yang langsung touch untuk menyelesaikan masalah Papua. Gitu. Sehingga kita tahu nanti dengan siapa kita mau bicara. Ya. Nah, kalau itu ada, tentu ada ruang untuk kita bisa saling menghentikan. Saya mengatakan ini proses kekerasan ini harus kita hentikan. Ya, dengan cara, yaitu tadi Bapak Presiden tunjuk satu pejabat, berkomunikasi, sehingga ini bisa kita hentikan. Kalau tidak, saya terus terang sedih melihat keadaan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya pikir ya semua pihak kita bisa duduk bersama, nanti tunjuk satu pejabat, dan pejabat itu yang akan mencoba menjalankan langkah-langkah yang mungkin bisa diambil untuk mengajak semua pihak di Papua untuk duduk bersama. Oke, baik Pak Wawan, ada tanggapan Pak Wawan sedikit? Ya, kalau upaya memang terus ya dilakukan ya. Saya ikut terlibat di dalam penanganan Papua cukup panjang dari tahun 93, itu secara intens saya terlibat. Dan memang fluktuatif ya, sampai sekarang juga masih terus seperti ini dari tahun ke tahun, apalagi juga ada agenda tahunan. Baik, setiap kali Pak Wawan. Tahun di 1 Desember misalnya, tentu ada pergerakan yang menjadi recycle of history. Oke, baik Pak Wawan, maaf kami harus potong dulu Pak Wawan. Sebentar Pak Wawan, mohon maaf karena kita harus melihat ada konferensi pers terkait dengan penangkapan Munarman. Nanti kami akan lanjutkan lagi ke Anda. Cabe, Tangerang Selatan. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan Saudara M, yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Di rumah tersebut, di kediaman Saudara M, tim melakukan penggeledahan. Dan tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor sekretariat di daerah Petamburan. Kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas terlarang tersebut, ditemukan yang pertama adalah atribut Ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol
yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi, jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aston yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ini juga akan didalami oleh Puslapor tentang isi dari kandungan cairan tersebut. Penggeledahan masih terus dilakukan, yang dilakukan di Petamburan, dan saat ini Saudara M masih dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara itu yang saya sampaikan. Cukup ya? Terima kasih. Nanti update akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan Munarman. Tadi polisi sempat menyampaikan bahwa penangkapan ini terkait dengan dugaan keterlibatan Munarman terkait dengan aksi-aksi terorisme beberapa waktu yang lalu dan sudah dilakukan penggeledahan di kantor ex-FPI di kawasan Petamburan, Jakarta. Saya akan lanjutkan nanti dialog terkait dengan label separatis teroris di KKB di Papua bersama dengan 3 narasumber yang tadi sempat terpotong. Usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Di Newscast masih bersama saya Rehat Sirait dan saya masih bersama dengan 3 narasumber yang bergabung. Pak Wawan, mohon maaf tadi sempat terpotong Pak karena ada konvers. Boleh dilanjutkan Pak tadi terkait dengan upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan dan juga menyoroti atau menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Amiruddin bahwa kita perlu menimbang lagi apa yang sebetulnya ingin dicapai dalam penyelesaian konflik di Papua. Iya, sebetulnya pertimbangan tidak ada masalah kan, masing-masing punya pandangan ya. Dan itu menjadi pertimbangan bersama nanti mana yang pas lah untuk ini. Yang penting kita kan penyelesaian. Itu jalan keluar ya. Karena saya juga ikut menangani Papua ini dari tahun 93 sampai sekarang masih fluktuatif seperti ini. Dan saya juga terlibat di dulu bagaimana menilai OSUS dan sebagainya. Dan ini memang masih ada riak-riak yang terus bergulir ya. Oleh karenanya kita sebetulnya kepinginlah menyelesaikan ini secara menyeluruh ya, permanen, dan kita sama-sama memikirkan ke depan gitu supaya konflik ini bisa teratasi, karena seperti berbagai masalah yang ada di Aceh misalnya atau juga kita bisa selesaikan, dan sekarang alhamdulillah juga dari tahun 2004 hingga sekarang kondisinya bagus. Nah, kita juga ingin seperti ini. Cuma di sana memang banyak faksi. Dari masing-masing faksi kan berdiri sendiri-sendiri itu. Sehingga kalau satu faksi bisa berunding, faksi lain belum tentu. Kita ingin menyatukan semua pandangan dari semua faksi yang ada, termasuk faksi-faksi di luar negeri. Tapi mengenai masalah pertanggungjawaban tindakan pidana yang mereka lakukan ini, sampai sekarang kan terus ya dikejar ini, karena mereka itu melakukan juga pelanggaran-pelanggaran serius. Hanya kalau penyelesaian secara diplomatis misalnya semua tetap ya dilakukan, misalnya masalah yang menyangkut di PBB yang selama ini juga sering diperguncingkan, ataupun juga usaha-usaha ini menyeret ke masalah internasional, dan kita juga lakukan langkah-langkah mengatasi semuanya. Secara prinsip kita tidak menutup peluang untuk penyelesaian secara apapun, dan yang penting berakhir pada suatu kebaikan bagi semua pihak. Karena pemerintah juga ingin melindungi semua kepentingan publik ini. Dan saya kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi yang secara masif melakukan pembangunan
berencana yang secara terstruktur baik di semua elemen terkait dengan masalah saudara-saudara kita di Papua itu sudah mengalami lonjakan yang luar biasa. Dan banyak di antara saudara-saudara kita yang di Papua sudah turun gunung, lantas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, termasuk ada 5 kemarin yang ex-anggota dari teman-teman di KKP ya sebelumnya. Itu 5 juga sekarang mengikrarkan untuk kembali ke NKRI. Nah ini semua kan proses dan mulai tetap melakukan pendekatan. Hanya kalau soal mereka melakukan perlawanan bersenjata ini kan di negara demokratis, ya, di mana sipil bersenjata itu dilarang. Sipil bersenjata itu merupakan pelanggaran serius, makanya itu yang dikejar. Tapi kalau misalnya mereka menyerahkan diri seperti 5 yang kemarin itu menyatakan ikrar setia pada NKRI, ya tetap kita terima gitu ya. Tidak lantas jadi persoalan yang lebih menyeruak untuk suatu konteks senjata. Tapi kalau mereka menyerang, menghadang, kemudian juga membunuh penduduk sipil, dan ini ya jelas ini memang juga harus dilakukan tindakan secara terukur, termasuk menangkap mereka untuk dibawa ke pengadilan. Jadi semua secara tegas harus disampaikan, sebagaimana juga instruksi dari Presiden yang mengatakan tidak ada tempat bagi mereka ini. Kita ingin sekali lagi penyelesaian menyeluruh. Demikian. Baik, Bang Ridwan, perlukah pemerintah menaikkan status KKB di Papua ini menjadi cap atau label teroris? Ini kan yang kemudian sekarang sedang dibahas. Kita juga pernah bahas sebelumnya. Bagaimana memaknai instruksi Presiden kejar dan tangkap KKB di Papua? Ya, kalau dari yang disampaikan Bapak Presiden kan masih menggunakan istilah KKP ya. Jadi Bapak Presiden dalam jumpa pers resminya bersama Bapak Kepala BIN juga masih menggunakan istilah KKP. Dan sekali lagi tadi kata Mas Wawan kan ini hanya istilah. Dan tadi kata Bang Amir kan juga belum resmi ya. Menurut saya problem paling dekat sebenarnya adalah taktikal tempur di lapangan, Mas Reinhardt. Karena posisi sekarang mereka ini menguasai beberapa sektor di distrik Beoga dan distrik Ilaga di Kabupaten Puncak. Dan ini kalau tidak segera dilakukan operasi pengendalian keamanan, itu bisa melebar kemana-mana. Mereka apalagi dalam tanda petik merasa berhasil menembak seorang pimpinan. Walaupun saya yakin itu ya mereka menembak aja. Kebetulan Bang Dhani posisinya barangkali sedang tidak aman sehingga yang kena Bang Dhani. Saya tidak meyakini bahwa mereka itu tahu bahwa itu Kabinda gitu loh. Jadi kita jangan glorifikasi juga bahwa mereka ini hebat, bisa nembak Kabinda gitu. Enggak juga, mereka ini cuma gerombolan ya punya senjata ya, cukup liar begitu ya. Dan kemudian punya kemampuan untuk bertahan di hutan vegetasi karena itu adalah rumah mereka. Nah, problem taktikal tempur ini yang menurut saya diselesaikan dulu. Daripada kita berdebat apakah ini mau kita cap teroris, KST atau KKB, itu akan terlalu lama buat Jakarta. Sementara problemnya adalah masyarakat di Kabupaten Puncak. Sekali lagi, ketakutan tidak meluas ya, karena yang takut itu ya masyarakat Beoga, masyarakat Ilaga. Masyarakat Jayapura masih aman-aman saja, mereka masih merayakan ibadah puasa dengan nyaman di Timika, di Corong, di Manowari, di berbagai tempat di Papua itu tenang-tenang saja. Yang bermasalah yang Kabupaten Puncak, maka selesaikan yang bermasalah. Kalau di situ ada 25 perusuh, maka selesaikan yang 25 itu. Ukur kekuatannya, kalau memang 25 itu bisa ditangani dengan Satgas Nemangkawi, ya tangani dengan Nemangkawi. Tapi kalau misal tidak bisa, perlu perbantuan pasukan, kirim perbantuannya. Jadi sebenarnya ini permasalahan taktikal, Mas Reinhardt. Belum menurut saya ya, belum mendesak untuk ribut soal apakah ini mau kita sebut KKP, KST atau yang lainnya. Oke, kalau tadi Anda katakan kita terlalu lama Jakarta kemudian membahas soal itu, jadi fokus apa yang kemudian soal taktikal tadi. Tapi kalau kita bicara untuk jangka panjang ke depan, apakah perlu kemudian pemerintah memberikan kejelasan soal status KKB ini? Ya, dalam jangka panjang saya kira saya setuju dengan Bang Amir agar dibahas secara pelan-pelan dan terstruktur ya.
Karena memang kekhawatiran kita di kampus misalnya itu akan menjadi salah satu bahan bakar propaganda kelompok KKB untuk merekrut orang-orang baru. Mereka bisa menggunakan idiom-idiom sara misalnya, oh lihat sana orang Jawa, orang Jakarta melabel kita bangsa Papua sebagai teroris. Kalian tersinggung nggak gitu? Itu narasi-narasi yang bahaya. Itu bisa kemudian memicu orang-orang yang sebenarnya tidak simpati dengan KKB gara-gara ada label teroris menjadi simpati gitu. Ini harus hati-hati. Tapi itu levelnya jangka panjang. Menurut saya yang paling dekat itu taktikal. Siapa yang menyerang Bang Dhani kemarin ditangkap gitu loh. Yang kemarin menyergap di Beoga itu dikejar, ditangkap. Sekali lagi perhitungan kekuatan kan tentu kita bisa ukur. Apakah perlu ada koopsus TNI misalnya, diberangkatkan dari Cijantung, ataukah Nanggala Kopassus, pasukan khusus tempurnya Kopassus, ataukah cukup ditangani oleh Satgas Nemangkawi yang sudah ada di sana. Ini yang saya kira yang mendesak didiskusikan daripada kita berdebat dulu tentang soal ini, cap teroris ini, Mas Reinhardt. Oke, baik. Oke, kita kemudian selesai membahas soal pelabelan ya. Tadi kita sudah banyak mendengar banyak sisi begitu. Agar kemudian nanti ini akan didiskusikan seperti apa, mari kita akan kawal ke depan. Saya ke Pak Amiruddin kalau gitu. Pak Amiruddin, seringkali kalau kita membahas soal bagaimana menangani konflik kekerasan di Papua ini, benturannya adalah dengan hak asasi manusia. Saya akan coba tampilkan ada pernyataan dari Ketua MPR. Mungkin menarik untuk Anda tanggapi, Pak Amir. Ini berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan di Papua. Ada pernyataan dari Ketua MPR yang kemudian menyatakan, saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh untuk menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu, urusan HAM kita bicarakan kemudian. Seperti apa Pak Amir? Saya nggak mau berandai-andai soal itulah. Saya mau katakan begini saja. Negara kita ini dijalankan dengan hukum dan konstitusi. Ya. Nah, kita patuhi saja hukum dan konstitusi kita dalam menyelesaikan persoalan dalam negeri ini dengan baik. Ya, itu saja saya mengatakan. Supaya apa? Supaya kita ke depan dalam berbangsa ini menjadi lebih baik. Kalau kita emosional, ya persoalan nggak selesai. Kenapa? Saya mau katakan, Papua ini seperti Mas Wawan tadi katakan, ini udah persoalan dari 50 tahun. Bukan persoalan kemarin sore ini. Makanya kita sekarang ini karena sistemnya lebih demokratis, ya tadi saya setuju tadi itu katakan bahwa langkah penegakan hukum berjalan, tapi mesti transparan dan fair. Ya, kalau ada aparat yang juga melakukan kesalahan, juga ditegakkan hukum, gitu loh. Ya, itu satu. Yang kedua, langkah untuk menjalin komunikasi antar kekuatan politik di sana dengan unsur pemerintah itu juga perlu kita lakukan sehingga dua langkah ini berjalan. Nah, seperti tadi Mas Wan juga katakan soal taktis di lapangan itu diselesaikan di lapangan. Sehingga kita betul-betul, saya mengatakan seperti Mas Wan tadi kan sejak tahun 90, saya masuk ke Papua itu tahun 95, Mas. Ya, saya tahu banyak hal di sini yang terjadi, sehingga maka saya katakan, mari masa kita nggak bisa mengambil langkah lebih baik dalam sistem demokratis ini daripada sistem 20 tahun, 15 tahun yang lalu. Nah, kalau nggak itu, korban terus berjatuhan, semua pihak bisa menjadi korban. Ini yang saya sedihkan dalam konteks kita berbangsa. Gitu. Nah, hak asasi manusia kan untuk memperbaiki proses kita berbangsa ini. Makanya itu tadi usul saya tegakkan hukum secara fair dan transparan sehingga semua pihak kita melihat bahwa itu memang proses penegakan hukum yang fair. Gitu. Dan disitulah persoalan hak asasi manusia kita kemukakan. Gitu. Bukan berarti hak asasi manusia ini menghalangi negara menjalankan kewenangannya, bukan. Tapi bagaimana kewenangan itu dijalankan secara patut sesuai dengan aturan yang kita sepakati bersama juga. Mungkin itu Mas Benhard. Baik, jadi pendekatan secara hukum tetap berjalan begitu ya, tapi kemudian juga perlu ada pendekatan yang lain. Apakah kemudian itu bisa dicapai lewat pendekatan dialog misalnya atau soal pendekatan kemanusiaan? Kalau iya, Pak Amir, bagaimana kemudian pendekatan ini bisa dilakukan di masyarakat ataupun di Papua sendiri untuk bisa kita menuju kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi? Saya yakin tentu semua semangatnya sama begitu ya untuk menyelesaikan problem ini. Tapi kita bahas di segmen berikutnya, Bapak. Kami harus break. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
kita masuk ke segmen terakhir dialog Bapak-Bapak, jadi langsung ke kesimpulan saja. Saya ke Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir, jadi kalau kemudian ada pendekatan, oke secara penegakan hukum tetap berjalan, tapi juga harus ada pendekatan mungkin lewat pendekatan dialog atau pendekatan kemanusiaan. Nah, bagaimana menurut Anda ini bisa berjalan, Pak? Singkat, Pak. Iya, saya sampai pertama saya katakan tentu tindakan-tindakan kekerasan yang menelan korban jiwa ini kita tolak bersama dan kutuk perbuatan itu. Karena itu bertentangan dengan hukum. Nah, maka dari itu bagaimana bisa berjalan? Saya juga meyakini bahwa di Papua sana banyak juga yang mendukung langkah-langkah untuk berkomunikasi secara lebih baik ini gitu. Bukan semua orang ikut itu kan. Banyak. Nah, inilah yang kita ajak gitu. Sehingga ruang untuk pelaku tindak kekerasan itu juga tidak melebar kemana-mana. Nah, mungkin pendekatan-pendekatan di kesempatan ini tentu nggak bisa saya sampaikan semua. Pendekatan bisa kita laksanakan. Nah, tinggal memang siapa di Jakarta nanti yang akan ditugaskan untuk itu. Gitu. Untuk menampung semua hasil pembicaraan itu. Nah, itu kan perlu ada tokoh yang ditunjuk untuk itu. Tadi Mas Wawan menyebut Aceh. Nah, waktu Aceh dulu kan ada yang ditunjuk untuk menjalankan itu. Sehingga orang juga yakin bahwa langkah-langkah itu memang akan menghasilkan sesuatu. Saya pikir itu, Bung Benhar. Oke, meski tadi pun Pak Wawan juga sudah menyampaikan kalau Aceh ini lebih satu komando begitu, berbeda dengan yang terjadi di Papua, banyak faksi di sana. Ya karena banyak faksi kita ajak bicara. Faksi yang bisa diajak bicara dulu dong kita ajak bicara. Yang belum ya nanti kan. Makanya tadi sekarang dua langkah itu mesti jalan seiring gitu. Oke, baik. Bang Ridwan, ini kan mulai kemudian muncul desakan agar pemerintah menaikkan statusnya menjadi teroris begitu ya kelompok ini. Terlepas dari pro dan kontranya, apakah kalau Anda melihat ini perlu tidak diperjelas statusnya? Atau tetap saja kemudian KKB, tapi tadi Anda katakan tadi ada pendekatan dan juga penegakan hukum yang kemudian berjalan. Seperti apa, Bang Ridwan? Ya, saya kira jangan sampai perdebatan ini justru menimbulkan konflik antar lembaga negara ya, atau antar masyarakat ya. Kira kita punya problem bersama dengan KKP ini, kita selesaikan dulu secara taktikal, Mas Reinhardt. Itu bisa menyusul nanti. Oke, baik, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, tadi ada kemudian masukan juga dari Bang Ridwan bahwa ini sekarang yang penting adalah persoalan taktikal di lapangannya. Nah, setelah serangan yang terjadi yang kemudian membuat Kabinet Papua gugur, bagaimana merespon situasi di Papua dalam waktu dekat dan juga tentu dalam jangka waktu panjang, Pak? Ya, kalau pengejaran tetap ya dilakukan karena mereka juga telah melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dan memang diupayakan supaya ini dibawa ke pengadilan supaya lebih jelas dan transparan. Kalau mengenai dialog sampai saat ini ya banyak sudah dicoba lah dari tahun 90-an yang kami lakukan, dialog juga sudah sering terjadi. Hanya memang aktif lah ya. Lebih baik nanti muncul lagi dan secara prinsip sebetulnya kita ingin bisa bersama-sama ya satu kesepahaman. Banyak faksi memang di sana dan kita juga mendekati antara satu dengan yang lain memang tidak bisa menyatu. Itu sering terjadi tidak menyatunya itu sehingga yang satu sudah merasa bisa diajak bicara, yang lain menyerang jadi mentah lagi atau sebaliknya. Demikian juga yang di luar negeri merasa mereka mewakili Papua tapi ya di sini tidak merasa bahwa itu bagian karena dia sudah di luar negeri sekian lama sehingga diragukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Ini masalah yang sangat kompleks. Tapi pendekatan kesejahteraan juga terus ya dilakukan. Presiden Jokowi juga luar biasa, upaya juga banyak program infrastruktur dan juga upaya-upaya menjadikan Papua ini sejajar dengan provinsi yang lain juga luar biasa. Intinya adalah bahwa semua ini paralel dan dilakukan secara bersama-sama. Dan dengan demikian tetap saudara-saudara kita yang kebetulan tidak memihak atau ikut-ikutan di dalam kekerasan, mereka tetap mampu melakukan aktivitas dan juga membangun dirinya untuk hidup dalam kualitas yang baik. Sementara yang masih terus bergulat dengan pertarungan kekerasan ya tetap kita upayakan untuk diliterasi, diajak
berbicara. Tapi kalau memang nggak bisa kan tetap harus diambil langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dan jelas. Oleh karenanya kita tetap tidak berputus asa, semuanya akan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjunjung tinggi semua untuk menjadikan Papua damai, bermartabat, demikian. Baik, saya rasa semua semangatnya sama ya, menjadikan Papua lebih damai ya. Mari kita terus berupaya untuk itu dan kita akan kawal bersama upaya untuk menciptakan kedamaian tersebut sehingga tidak ada lagi aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Terima kasih banyak Pak Wawan, Bang Ridwan, Pak Amiruddin, terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik ini. Kita akan lihat ke depan bagaimana ini kemudian akan dicari solusinya karena permasalahan ternyata cukup kompleks. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama. Ya, sama-sama. Gempa bumi yang terjadi sore tadi di Sukabumi, Jawa Barat terasa hingga ke Jakarta. Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya Eva Yunizar. Tetap bersama kami.